Selamat malam para penikmat cookies kismis, kumpulan kisah-kisah misteri. Pada malam hari ini, kami akan membawakan cerita horor karya dari Restu Wiraatmaja dengan judul Ngunduh Jiwa. Selamat mendengarkan. Lelayu dikumandangkan, orang-orang di sekitaran desa Tejokromo saling membicarakan dengan pandangan yang kurang baik terkait dengan kematian Ibu Heni. Mereka mengenali Ibu Heni sebagai sosok figur seorang ibu yang tidak memiliki kegiatan yang aneh atau semacamnya. Tiba-tiba mendapatkan sebuah musibah besar untuk dirinya sendiri. Pak Wikto yang biasanya mengurus dan juga menjaga ladang di dekat rumahnya, kini rela meninggalkan harta warisan dari orang tuanya hanya untuk menjalani sebuah pekerjaan baru yang tidak satupun warga di desa Tejokromo mengetahuinya. Sementara itu, Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi mulai mempercepat langkah kakinya menuju ke rumah Ibu Heni karena posisi jenazah Ibu Heni sudah tercium aroma yang tidak sedap dari tubuhnya. Semenjak kematian Kusumawati, Ibu Heni mendapati sebuah penyakit aneh hingga menyebabkan kedua kakinya tidak bisa digerakkan. Kedatangan Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi di kediaman Ibu Heni layaknya sebagai pertanda yang buruk. Tatapan mata dari para warga mulai semu saat Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi melewati mereka. Saat Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi menemui Pak Wikto, keduanya langsung tertuju kepada ekspresi wajah dari Pak Wikto yang tidak menggambarkan ekspresi kesedihan sama sekali. Bisa langsung dimulai proses pemandiannya. Ibu Sumi memegang baju Pak Wikto. Ia kemudian mendekatkan hidungnya ke baju milik Pak Wikto. Entah apa yang dilakukan oleh Ibu Sumi. Akan tetapi, dia memiliki firasat yang kurang baik akan kematian Ibu Heni. Sejak kapan parfummu berwangi melati, Pak Wikto? Sejak dulu parfumku ini. Ibu Sumi hanya tersenyum. Ia tahu bahwa ada yang tidak beres dengan gelagat aneh dari Pak Wikto yang secara tiba-tiba menjauhi dirinya tatkala hidungnya mencium baju yang memiliki parfum bau melati. Di mana jenazahnya, Pak? Ada di kamar depan. Sementara itu, di rumah Bunda Melati, dua orang wanita sudah berdiri sembari membawakan sebuah karangan bunga kecil yang sudah dibuatnya di rumah. Tak berselang lama, seorang wanita mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan kacamata mewahnya keluar dari rumah. Ia keluar bersamaan dengan Bagus yang mengenakan warna pakaian yang sama. Semua sudah siap? Sudah, Bunda. Aku penasaran dengan dua pemandi jenazah itu. Aku ingin menyambutnya tepat di saat jenazah telah dibungkus oleh kain kafan. Ibu Sumi telah siap untuk memandikan jenazah Ibu Heni. Seperti biasa, Pak Sumardi berjaga-jaga di luaran jika memang ada suatu kendala yang dia rasa kurang beres. Dilihat dari jasadnya, Ibu Heni tenggelam di sebuah bak mandi yang membuatnya meninggal dunia. Tubuhnya yang pucat dan beberapa bagian tertentu selalu mengeluarkan lendir yang berbau busuk. Beberapa kali, Ibu Sumi mengulur waktu untuk memandikan jenazah Ibu Heni karena bau busuk yang dikeluarkannya. Ia tahu, tatkala jenazah meninggal dalam kondisi yang di luar logika, Ibu Sumi akan merasakan ada tekanan tertentu di saat memandikannya. Kedua tangan Ibu Sumi pun mulai memijat bagian perut dan membersihkan sela-sela dari beberapa bagian tubuh Ibu Heni. Sempat ia memiliki pikiran yang di luar nalar saat tatapannya terarah ke bagian vital dari jenazah tersebut. Pasalnya, ia seperti meyakini jika letak pusat dari bau busuk itu berada pada bagian alat vital si jenazah tersebut. Dan benar saja, saat dirinya kembali mengecek bagian vital dari tubuh Ibu Heni, ia mendapati ada cairan yang terus mengalir berwarna kuning seperti nanah.
Aneh, mengapa jenazah yang sama terlahir kembali? Apakah ini bagian dari perbuatan si iblis itu? Ibu Sumi memberanikan diri untuk membersihkan bagian dari alat vital si jenazah. Ia tidak tega jika tubuh jenazah belum sepenuhnya dibersihkan dan membuat si jenazah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Proses terakhir dari pemandian jenazah pun dilakukan. Ibu Sumi berusaha dengan keras untuk membuat tubuh si jenazah tersebut dalam keadaan yang semestinya. Aku tidak mengenalimu dengan dekat, Heni. Tapi, aku merasa ada yang janggal dari suamimu. Kalau benar apa yang aku katakan, berikan aku pertanda. Dari balik tirai, Ibu Sumi melihat ada seorang wanita dengan posisi tubuh seperti sedang terduduk, menggoyang-goyangkan kain penutup tempat pemandian. Hah? Berarti kematianmu benar-benar bukan kematian yang normal. Benar begitu, Heni? Astagfirullah! Saat Ibu Sumi sedang memperhatikan sosok wanita yang sedang menggerak-gerakkan kain, tiba-tiba ia terkejut saat kedua tangan dari Ibu Heni sudah dalam keadaan yang berubah. Kedua tangan dari Ibu Heni yang awalnya mendekap di bagian dada, kini berubah layaknya sedang dalam keadaan terlentang. Dan yang membuat sedikit ketakutan adalah kedua mata Ibu Heni yang awalnya terpejam, kini terbuka kembali. Ibu Sumi kembali membereskan kedua tangan dari almarhumah Ibu Heni. Ia juga kembali menutup kedua matanya yang awalnya terpejam. Victor, kau telah membuat neraka sendiri atas kematian keluargamu. Setelah proses pemandian selesai, Ibu Sumi segera meminta kepada suaminya untuk memanggil orang-orang yang bertugas untuk mengkafani jenazah. Dalam keadaan seperti ini, Pak Sumardi membiarkan istrinya untuk terduduk diam, sembari mengeluarkan sisa-sisa energi kurang baik yang terkadang terserap ke dalam tubuhnya sendiri. Aku merasa ada yang aneh dengan kematian dari ibu ini, Bu. Aku sudah tahu penyebab kematiannya, Pak. Ibu sudah tahu. Ya, kematian ini nggak ada bedanya sama kematian dari Kusumawati, Pak. Dari bau busuk yang dikeluarkan di bagian alat vital si jenazah. Lalu, keduanya meninggal dalam situasi yang sama, namun dengan kondisi yang berbeda. Situasi yang sama tapi kondisi berbeda. Gimana itu, Bu? Keduanya sama-sama korban yang diceritain Mbah Sur, Pak. Situasi mereka itu hampir berdekatan dengan jarak bulan pernikahan. Yang bedain itu kondisi keduanya meninggal dengan tubuh yang berbeda. Tubuh Kusumawati menekuk, sedangkan ibunya, Heni, meninggal dalam keadaan tidak normal. Tidak normal bagaimana toh, Bu? Iya, Pak. Siapa coba yang ngira kalau kedua kaki Ibu Heni lumpuh, tapi bisa jalan ke kamar mandi sampai menenggelamkan tubuhnya ke bak mandi. Bukannya itu kematian yang tidak normal? Pak Wikto merasa gugup dan tidak tenang. Ia seperti sedang menunggu seseorang untuk hadir ke rumahnya. Dengan perasaan yang kurang nyaman, ia seperti sedang menunggu seseorang untuk hadir ke rumahnya. Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi pun merasa bahwa ada yang ditutup-tutupi oleh Pak Wikto atas kematian Ibu Heni. Sebelum jenazah diangkat menuju keranda, dari kejauhan terdengar suara mobil berjenis Toyota Corolla Cross. Suara itu membuat beberapa warga langsung menepikan mobil mewah berwarna putih.
Keluarlah 4 orang dengan mengenakan pakaian serba hitam. Mereka berjalan dengan sombongnya sembari mengepus rokok kretek dengan bebauan yang sangat menusuk hidung. Tak berselang lama, pria yang ditungguinya keluar dari rumah. Seperti biasa, pria tersebut menyalami tangan wanita cantik dengan sanggul yang sangat apik. Mereka berdua ada di sini, Bunda. Kedua manusia tua bangka itu yang kau maksud. Benar, Bunda. Aku tidak menyangka. Ternyata mereka berdua telah menyiapkan kuburannya masing-masing untuk menuju ke alam lain. Mereka berjalan layaknya iblis yang dengan damainya memutari perkumpulan manusia yang sedang berduka. Kepulan asap rokoknya seperti menggambarkan ketidakpedulian akan suasana kematian yang sedang menyelimutinya. Dari kejauhan, Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi segera menatap wanita dengan langkah yang congkak tersebut. Kedua tangan Pak Sumardi tampak geram. Ingin rasanya ia mendaratkan bogeman mentah ke arah pipi wanita iblis itu. Akan tetapi, dia menyadari posisinya saat ini. Tanpa informasi yang dikumpulkan oleh istrinya, Pak Sumardi tidak memiliki senjata apapun. Dua orang dari mereka adalah perias pengantin. Aku yakin salah satu adalah orang yang bertugas merias pengantin di bulan pengantin nanti. Mengapa mereka dengan frontalnya mendatangi lokasi ini, Bu? Ini berkaitan dengan Kusumawati. Pak Sumardi baru ingat apabila kedatangan dari Bunda Melati dan yang lainnya adalah karena Kusumawati. Dia yang dulunya pernah menjadi bagian dari keluarga Bunda Melati dan mantan istri dari Bagus ini adalah alasan terpenting dari kedatangan Bunda Melati ke rumah Pak Wikto. Suatu saat, keempat manusia itu akan memandikan seorang diri. Pada saat mereka tiba di bibir pintu, JK segera bangkit dari duduknya. Rasa sedihnya kini berubah menjadi perasaan marah. Matanya tertuju pada seorang wanita bersanggul yang dengan santainya mengepuskan rokok kreteknya di ruangan tersebut. Bajingan kau! Mau apa kemari, bangsat? Apakah anakmu tidak tahu sopan santun, Wikto? Aku sudah menduga, ibu dan kakaknya pantas mati lebih cepat dibanding hidup lebih lama dengan anak durhaka ini. JK melangkah mendekati perempuan itu. Namun, tubuhnya kembali ditahan oleh beberapa warga yang kebetulan tidak menginginkan pecahnya keributan dalam keadaan yang sedang berduka ini. Pak Wikto sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Ia bahkan hanya memandangi anaknya dengan perasaan yang penuh bersalah. Ketahuilah anak tak tahu diuntung. Kedatangan kami kemari karena satu hal yang penting. Karena kakakmu pernah menjadi bagian dari keluarga kami. Kami menghormati kematian ibumu. Tapi dengan tingkahmu yang tidak terpuji ini, aku semakin tidak yakin jika ibumu bahagia di alam sana. Ah, berisik! Di luar rumah, para warga segera berduyun-duyun untuk menenangkan keadaan yang kian parah. Untungnya, orang yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Dia adalah Ustadz Somantri. Ustadz Somantri adalah orang yang memimpin jalannya ritual penguburan jenazah tersebut. Pak, Bu, cepat kuburkan jenazah Ibu Heni. Setibanya di pemakaman, JK diminta untuk turun ke dalam liang lahat untuk membacakan azan yang terakhir kalinya kepada sang ibu tercinta. Para warga yang melihat kondisi mental JK hanya dapat tertegun sembari menenangkan isakan tangis JK yang kembali pecah ketika tanah-tanah kuburan mulai menutupi liang lahat ibunya. Tak seperti biasanya, Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi sangat jarang sekali untuk mengikuti proses penguburan jenazah sampai usai. Biasanya, setelah acara pemandian jenazah telah selesai, Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi langsung kembali pulang. Namun, berbeda dengan sekarang. Ia bahkan mengikuti kegiatan tersebut hingga berakhir. Sementara itu, Pak Wikto dengan santainya mengatakan jika kematian istrinya tidaklah membuat nyalinya menjadi surut untuk mengikuti serangkaian rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bunda Melati bersama dengan para pengikutnya. Apakah kita akan menempaskan Pak Sumardi dan Ibu Sumi dulu? Mendengar pertanyaan dari Pak Wikto, Bunda Melati mendekati Pak Wikto yang sedang berada di dalam kamarnya. Tampaknya,
ia belum puas dengan serangkaian rencana yang akan dibuatnya setelah kematian dari Ibu Heni. Tenang dan bersabarlah, sayang. Bukankah aku menugaskanmu untuk memperbaiki permainanmu di ranjang? Untuk rencana dan lainnya, serahkan kepadaku. Mau melihat permainan baruku dirancang, sayang? Hahaha. Sekian cerita mistis yang kami bawakan hari ini. Apakah yang akan terjadi di kisah berikutnya? Pantau terus Cookies Kismis untuk kisah selanjutnya. Kalian juga dapat membaca thread kisah horor ini di akun Twitter @restuwiraatmaja. Terima kasih sudah mendengarkan.